Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya dengan timnya Sparking Series tentunya. Nah, di kesempatan sore hari ini ya, kita tidak mau mengulas sebuah unit atau mengatas sebuah unit ya. Nah, di sini saya mau memberi sedikit pencerahan ya untuk teman-teman semua ya yang ternyata selama ini masih banyak yang salah kaprah ya, mengenai satuan ukuran kecepatan atau pedoman atau patokan orang menyeting sebuah senapan. Nah, jadi begini, beberapa itu saya membaca komentar ya di channel saya ya, di beberapa video. Nah, itu banyak yang mengatakan seperti ini, Mas, kalau cuma 100 PSI itu untuk B2 masih belum bisa menumbangkan. Mas, kalau cuma segitu itu powernya kurang, Mas ya, dan lain sebagainya ya. Nah, intinya mereka masih berpedoman pada tekanan PSI-nya. Maksudnya mereka pedomannya masih unit itu sekali buang harus sekian PSI loh. Nah, kayak gitu. Maksudnya semisal sekali tembak kalau untuk big game itu paling tidak harus 400 PSI, harus 500 PSI seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang perlu digarisbawahi seperti ini ya. Untuk mengukur sebuah kecepatan itu satuannya EPS ya. Itu kalau untuk di jenis-jenis senapan itu EPS. Nah, jadi kalau mengenai PSI-nya atau tekanannya atau yang dibuang ya, nah itu dia untuk mendapatkan PSI sekian, nah itu untuk mendapatkan EPS sekian, semisal 1100 atau 1200. Nah, dengan konsumsi rata-rata sekali buang semisal 100 PSI. Nah, itu nanti tergantung dari pertama itu mimis yang dipakai. Nah, dia beratnya berapa grain atau mudahnya kalau untuk orang awam nggak usah grain ya, mimisnya itu ukuran berapa kayak gitu. Semisal ukurannya kecil standar seperti 4,5 dengan berat rata-rata cuman 12, 11 atau mungkin cuman 8 ya. Nah, itu tentu dia untuk melontarkannya dia lebih membutuhkan tenaga yang sedikit, energi yang sedikit ya, seperti itu. Terus yang kedua tergantung volume tabungnya seperti itu. Jadi volume tabungnya seberapa besar. Semakin besar volumenya, maka dia konsumsinya akan semakin sedikit seperti itu karena dia volumenya lebih banyak. Yang ketiga, seberapa tinggi tekanannya. Nah, contoh sampai menggunakan unit dengan tekanan 2500 dengan ukuran diameter tabung yang sama, mimis yang sama ya. Nah, tentu dia akan berbeda dengan yang unit menggunakan tekanan 3000 maupun yang 4000. Seperti itu. Karena kenapa? Kepadatannya sudah berbeda. Begitu juga volume dan tekanan itu berpengaruh. Jadi kalau tabungnya besar otomatis dia akan semakin irit. Nah, begitu juga dengan tekanannya semakin tinggi dia akan semakin irit seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan salah kaprah ya. Jadi kalau teman-teman menganggap patokannya unit sampai kenceng enggaknya itu berdasarkan berapa PSI sekali buang, nah itu salah besar itu. Karena gini, ini saya umpamakan yang mudah aja ya. Pabrikan ya, nah itu bukan hanya kalau senapan mungkin jarang yang paham atau mungkin sebagian cari yang simpel. Nah, tapi pabrikan kendaraan ya yang notabene juga sama kecepatan, mereka tidak mengukur kecepatan mereka dengan mobil yang cepat itu harus sekali buang bensin sekian, sekali buang minyak sekian. Enggak, mereka justru berlomba-lomba gimana caranya seefisien mungkin, seirit mungkin, seperti itu. Nah, makanya dari situ kalau pabrikan seperti saya terutama ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Kalau saya memang punya slogan, kalau bisa saya bikin unit itu yang irit tapi kenceng, karena kalau boros kenceng itu sudah lumrah bagi saya kayak gitu. Nah, makanya di sini teman-teman jangan salah kaprah ya, harus dipahami dulu.
Jadi kalau kecepatan itu satuannya fps. Makanya kalau semisal unit itu lari dengan 1200 tapi konsumsinya cuman semisal 50 PSI atau 100 PSI. Nah, itu kan tergantung gimana konstruksi dalamnya, rumah velgnya, terus ukuran per-pernya itu seberapa panjang, seberapa keras, dan sudut untuk rumahan velgnya, lubangnya, itu menentukan semua itu, Mas. Jadi bukan kok unit yang kenceng itu harus boros, unit yang kenceng itu harus sekali shoot 500 PSI. Itu enggak. Kalau menurut saya, kalau untuk ukuran kaliber 4,5 sekali buang 500 PSI, 400 PSI itu terlalu boros. Itu kalau menurut saya. Cuman kalau menurut teman-teman ukuran itu bagus, ya monggo. Karena yang lebih pastinya sampean bisa ukur kecepatannya. Jadi sampean bisa bedakan kalau konstruksinya pas, itu otomatis suaranya akan bulat. Nah, di situ dia itu buang anginnya itu pas gitu. Jadi pas dia keluar ya, waktu ruang ledaknya terbuka, peluru keluar, angin langsung nutup. Nah, itu dia suaranya akan bulat seperti itu. Nah, beda halnya kalau cuman mengejar PSI-nya. Nah, misal teman-teman mau sekali 500 PSI, itu gampang caranya. Nah, cukup lubang ruang ledaknya sampai besarkan ya. Terus per hammernya sampai bikin keras. Nah, tentu dia kan lebih boros, Mas. Tapi untuk kencengnya kalau diukur pakai alat ukur krono ya, atau sampean bisa tes nanti di semisal kalau nggak ada krono ya, sampean bisa tes pakai kartu atau pakai buku ya. Nah, sampean tes aja. Kalau memang konstruksinya yang pas, itu suaranya akan bulat. Dan ketika sampean kencangkan pernya sampean bikin keras, lubangnya sampean besar, suaranya pecah, nanti sampean bedakan. Itu pasti dia akan beda tenaganya kayak gitu. Karena kenapa? Yaitu ketika ruang ledak terbuka, peluru sudah lari, dia masih terbuka gitu. Jadi dia nggak efisien gitu sebenarnya. Nah, yang efisien ya harusnya setelah meledak tertutup lagi kayak gitu. Jadi nggak harus boros untuk bisa kenceng. Nah, jadi intinya kalau teman-teman nanya soal patokan kecepatan, nah itu bukan di PSI-nya, Mas, tapi di FPS-nya. Jadi kalau ketemu unit yang dapatnya sekian masih sekian, nah itu berarti memang dari settingannya seperti itu. Oke, cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga teman-teman paham. Nah, nanti kalau kurang paham bisa japri ke saya atau bisa komen. Nah, lain kali akan saya tunjukkan seperti apa perbedaannya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.